Diani Daba. Saya mahasiswa aktif program studi pendidikan biologi semester 4 Universitas Flores. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang asimilasi unsur hara. Yang pertama kita ketahui tentang pengertian dari asimilasi. Asimilasi adalah transport komponen metabolik terlarut dari luar ke dalam lingkungan sel, baik secara pasif atau yang disebut dengan difusi maupun transport aktif. Sel yang mendapatkan semua komponen metabolik melalui asimilasi disebut dengan osmotrof. Contohnya seperti jamur, alga, dan bakteri. Asimilasi dipenuhi dengan mekanisme transportasi dengan energi pasif atau yang disebut dengan energi netral dan energi aktif atau yang disebut dengan energi konsumsi. Baik, selanjutnya kita lihat tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Pertumbuhan diartikan sebagai suatu proses pertambahan ukuran atau volume serta jumlah sel. Proses ini terjadi secara bolak-balik atau yang disebut dengan irreversibel. Perkembangan didefinisikan sebagai suatu proses menuju keadaan yang lebih dewasa. Namun, jika kita mengkajinya lebih dalam, proses ini tidak berjalan sendiri, tetapi berjalan dengan seiring. Diawali dengan pertumbuhan, lalu dilanjutkan dengan perkembangan. Pertumbuhan dan perkembangan itu sendiri merupakan hasil interaksi antara faktor dalam dan faktor luar. Selanjutnya kita lihat tentang tahapan pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Pertumbuhan dan perkembangan tanaman dimulai sejak perkecambahan biji. Kecambah kemudian berkembang menjadi tumbuhan kecil yang sempurna. Setelah tumbuh hingga mempunyai ukuran dan usia tertentu, tumbuhan akan berkembang membentuk bunga, buah, dan biji sebagai alat perkembangbiakan. Baik, berikutnya kita lihat tentang jenis-jenis pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Pertumbuhan pada tanaman dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder yang sama-sama berasal dari jaringan meristem yang mempunyai sifat aktif melakukan pembelahan. Pertumbuhan primer berasal dari meristem primer, sedangkan pertumbuhan sekunder berasal dari meristem sekunder. Yang pertama kita lihat tentang pertumbuhan primer. Pertumbuhan primer adalah pertumbuhan yang terjadi akibat aktivitas jaringan meristem primer atau yang disebut dengan meristem apikal. Titik tumbuh primer terbentuk sejak tumbuhan masih berupa embrio. Jaringan meristem ini berada di ujung batang dan ujung akar. Akibat pertumbuhan ini, akar dan batang tumbuhan bertambah panjang. Yang kedua, kita lihat tentang jaringan sekunder. Pertumbuhan sekunder disebabkan oleh aktivitas jaringan meristem sekunder seperti pada jaringan kambium, pada tumbuhan dikotil, dan gimnospermae. Semakin tua umur tumbuhan, batang tumbuhan dikotil akan semakin besar. Hal ini disebabkan adanya proses pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan sekunder ini tidak terjadi pada tumbuhan monokotil. Bagian yang paling berperan dalam pertumbuhan sekunder ini adalah kambium. Berikut kita lihat tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Ada dua faktor. Yang pertama, faktor internal atau faktor dalam. Faktor dalam yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan adalah faktor genetik atau yang disebut dengan hereditas, enzim, dan zat pengatur tumbuh atau yang disebut dengan hormon. Yang berikut adalah faktor eksternal atau faktor luar. Faktor eksternal adalah faktor dari luar tumbuhan yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Faktor eksternal tersebut diantaranya adalah suhu, cahaya matahari, harah dan air, curah hujan, tinggi tempat, dan tanah.
Berikut kita lihat tentang jaringan meristem. Jaringan meristem adalah suatu jaringan pada tubuh tumbuhan yang berisikan sekumpulan sel yang belum berdiferensiasi dan aktif beraktivitas dalam melakukan pembelahan sel. Pembelahan sel adalah aktivitas pembelahan yang membagi satu sel induk menjadi dua atau lebih sel anak. Pembelahan sel pada jaringan ini terus berlangsung sehingga terus menambah jumlah sel pada tumbuhan. Yang terakhir kita lihat tentang klasifikasi jaringan meristem. Ada 3 klasifikasi jaringan meristem. Yang pertama, meristem apikal atau ujung. Meristem apikal ini terletak pada titik tumbuh primer, yakni di ujung pucuk utama, ujung batang, dan ujung akar. Yang kedua, meristem lateral atau samping, merupakan jaringan muda yang terletak di tepi alat-alat tumbuhan. Posisi meristem samping sejajar dengan permukaan organ di mana jaringan ini ditemukan. Yang ketiga, meristem interkalar atau antara, di mana jaringan muda ini terletak di antara jaringan dewasa. Interkalar berada di antara bagian-bagian dari alat-alat tumbuhan, misalnya meristem pada pangkal, ruas rumput-rumputan, tebu, dan sebagainya.